Siap, mana Mak? Sini. Hadirin hadirat rahimakumullah, Isra Mi'raj peristiwa yang hanya bisa diterima oleh iman. Sebab kebiasaan wong Arab niku Masjidil Haram Palestina niku, Mekah Palestina perjalanan kurang lebih 2 bulan nunggang ontak. Iku gel monotannya sehat. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit, sudah lembat semakin jauh dari jangkauan rasio. Pulang kembali Rasulullah, menurut satu riwayat tempat tidur Rasulullah masih hangat, berarti sedela temen. Sedela bantuan isi sedela. Alhamdulillah udah nanggap temen sama saya. Jadi wong Tangerang sebetulnya ngomongnya Sunda Pak Yai. Tapi alhamdulillah lantaran kula ake batur wong Jawa ke bawah kamu. Mbake batur. Rabi madurung duwe wong Jawa. Ya, cocok. Cocok ya Pak Wakil ya. Cocok. Lah ya Pak Wakil ngomong cocok tapi wedi karo sing tua. Maka untuk hal ini hadirin, dari jauh-jauh ulama telah memberikan bekal. Syekh Marzuki, ulama Indonesia. Syekh Nawawi, kebanggaan kita Indonesia. Andaikan tidak ada wali di Indonesia, andaikan tidak ada ulama di Indonesia, selesai jagat raya. Maka ulama ini, wali ini yang menjadi paku negara secara batin, secara zahir. Kita punya gunung, kita punya pohon-pohon besar, kita punya beton-beton tiang pancang. Itu penguat bumi zahir. Tapi batin yang menguatkan bumi itu adalah wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah, orang yang selalu dekat hatinya dengan Gusti. Kita punya Polri, alhamdulillah. Kita punya TNI, negara kuat. Negara luar mau nyerang, ada TNI, ada Polri. Tapi ketika apa yang Allah instruksikan, gempa, longsor, itu kan harus bisa dibedil. Maka yang bisa menahan azab Allah, inilah para aulia. Oleh karenanya harus sinergi, duduk bersama dengan fungsinya masing-masing. Ya Allah, Syekh Marzuki dengan Aqidatul Awam, Abda'u bismillah wa birahimida ihsanin walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila ta'amuli thumma salatu ala nabi khair di suaranya. Lawis ora apa-apa, sing penting isine. Betul. Apa dalam karya Syekh Marzuki, wa qabla hijratin nabiyil Isra min Makkatil lailan li kursin yudra wa ba'dal Isra'i urujun lis sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Disyarahi oleh Syekh Nawawi dengan nama kitab Nurul Gulam Syarah Aqidatul Awam. Apa kata Syekh Nawawi? Ya Allah, ayajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi seluruh orang mukallaf ayat taqidah, mesti menekadkan anna Allah subhanahu wa ta'ala akrama nabiyahu bil Isra'i wal Mi'raji, bahwa sesungguhnya Allah telah memuliakan nabinya dengan di Isra dan dimi'rajkan di malam hari. Wajib bagi kita menekadkan, membenarkan, meyakini bahwa Allah telah mengisra dan memi'rajkan baginda tercinta Nabi besar Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin
دوائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه الله على محمد طب القلوب ودوائها وعافية لواشفرها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه. Ini sholawat karya Syekh Dardir yang mengarang kitab Dardir. Maka kita baca mudah-mudahan nyambung. Amin ge. Amin. Weh menang saos. Amin ge. Sebalen maning ge. Ya Rabbah. Jadi kalau sekarang wong mriki Isra Mi'raj diperingati, ini wujud iman yang nyata. Alhamdulillah. Tenda dipasang, kori diundang, ya Allah, wali kota datang, Pak Kapolsek dan jajaran ada. Alhamdulillah. Haji Pudoli saking Tangerang datang, disambut, ya Allah, ada kursi, ada meja, akeh banyu lah kakue. Alhamdulillah. Ini jangan sampai hilang. Tetapi ingat, tidak sekedar kita ramai kumpul peringatan apa yang dibawa bulan Isra, sholat. Sing penting ku sholat. Teh, sholat teh. Wih, RT ini tak? Anak RT anak. Sholat teh. Haji Mudhali kita masang buntu. Terus masalahnya apa tabah? Tidak bisa berdiri, penyakit, badan pada lemah. Tadi dia lagi ngising, sikil melipet. Saya tidak bisa berdiri, berarti tidak usah sholat. Aku salah. Jawabannya bukan tidak usah sholat, jawabannya jangan sampai tinggalkan sholat. Lalu bagaimana dong? Allah Maha Rahman, Allah Maha, la yukallifullahu nafsan illa wus. Allah tidak pernah memberatkan beban bagi kita hambanya dalam melakukan ibadah. Al-masyaqqatu tajribut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Semakin sulit semakin dimudahkan oleh agama. Bahkan dalam Quran ada 100 ayat yang terjadi nasikh mansukh. Ada ayat yang disalin hukumnya oleh ayat yang lain. Di antaranya ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ayat niki disalin hukumnya dengan ayat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah engkau kepada Allah dengan kadar kemampuan kamu. Maka ketika kita tidak bisa berdiri bukan berarti tidak sholat. Sholat sekemampuan kita. Bagaimana sholatnya? Ulama menjabarkan faman ajaza anil qiyami sholat jalisan. Siapa yang tidak bisa berdiri maka boleh sholat sambil duduk. Sholat sambil duduk. Weh duduk ke boten bangkit deh Haji Abah mau wis tua. Terus masalah lato-lato nyeri gitu. Lato-lato gede siji. Wih. Bain aja zanil julusi irtoja'ah, kalau tidak bisa duduk irtoja'ah, sholatnya sambil tidur berbaring, tidur
Tidur berbaring pun tidak bisa. Istalqo, sholatnya sambil celentang tidak bisa. Asyara birosihi, sholatnya isyarat dengan kepala. Isyarat kepala tidak bisa. Asyara bi'aibanihi, sholatlah isyarat dengan kelupuk mata. Dengan kelupuk mata tidak bisa. Ajro arkana sholati ala qalbihi, boleh sholat dibayangkan lewat hati. Kalau hati tidak sanggup membayangkan, disilahkan diumumkan. Iya, berarti mati. Oleh karenanya selagi urip nafik ninggal sholat. Terus sholat nafil ditinggal. Dan yang bisa sholat itu orang yang ruhnya sehat. Awas, ruh ini menentukan. Senajan awake sehat lemu, tapi lamun ruh orang sehat, orang kuat sholat. Pagi-pagi goes sepeda, tapi ke masjid orang kuat. Jasmaninya sehat, rohaninya green. Siapa pusing jawab? Maka lamun rabine sehat ruhe, lakine sehat ruhe, ketika mendengar azan mereka akan semangat untuk melakukan dan menjalankan apa yang Allah seru lewat azan. Allahu Akbar, tanginong asar no jadi laki neko asar takkan iya alhamdulillah. Sing rohaninya sehat ngedenger azan jawabnya alhamdulillah. Lamun rohaninya gering azan berkumandang Allahu Akbar mbeke dohor wis asar maneh bae. Rohaninya gering. Siapa ko? Ana wonge ini takkan. Tapi lamun rohani sehat berangkat nong sholat nong iya kan alhamdulillah. Kakang mau berjamaah di masjid nong ya iya kan. Pas lakine mau berangkat ke masjid udang gede. Iki mau bisa telas kabeh di bahasa kuyuh. Nong berjamaah nih mau mape nong ya iya kan. Komat nong. Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Rabbi nek komat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wong keramang rabine saleh. Ya nasallahu ya al-falah. Qurqamati sholatu wa qamati sholah. Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wong keramang rabine. Akhirnya ngedoa sambil memandang wajah sang istri. Jadi lakina Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah. Suami sholat, istrinya sholat, berarti ruhnya sehat. Ketika ruhnya sehat, ketika batinnya sehat, ketika qalbunya penuh dengan cahaya, maka Allah akan berikan ketenangan yang disebut sakinah. Sakinah ini ketenangan batin, ketentraman jiwa, kekayaan rohani, kekayaan batin yang mungkin hadirin rahimakumullah tidak memiliki orang itu kekayaan secara zahir, ekonomi biasa-biasa saja, tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, tapi batinnya kaya karena selalu hatinya nyantel karo Gusti Allah, qalbunya selalu ta'alluq kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan dia laksanakan. Allah turunkan sakinah ala qalbil mukmin ke hati orang yang beriman, yang orangnya itu hatinya selalu nyantel karo Gusti Allah lewat ibadah, khususnya sholat sing lima.
Lamun sholat istiqomah bakal ada ketenangan. Lamun dheweke mati kuburannya bakal padang. Amin amin amin. Sing elok sholat lamun mati kuburannya padang. Amin. Sing ora elok sholat lamun mati kuburannya peteng. Walaupun dheweke pegawai PLN. Ya Allah, sholat aja dilewat sholat, tapi aja sembarangan kudu pakai ilmu. Sebab kudu wudu kudu pakai banyu, banyunya banyu mutlak, napik banyu mustakmal, apalagi mutanajis. Sholat teh kudu weruh karo rukun sholat, syarat sah sholat, pembatalan sholat. Di mana itu didapat? Di majlis, di pengajian. Maka sholat yang pakai ilmu dengan sholat yang nggak pakai ilmu beda. Sholat zahir dengan sholat batin beda. Sholat zahir dan batin beda. Rasulullah diberangkatkan Isra dan Mi'raj, ruh dan jasadnya satu menuju Allah. Kita pun umatnya bisa Mi'raj menghadap Allah. Kalau seandainya sholat jasadnya, sholat ruhnya, sholat badannya, sholat hatinya, sejadah badannya, hatinya pun ikut di sejadah. Yang jadi masalah kan sholat kita sekarang awaknya di sejadah, hatinya gentayangan. Kita, ya Allah, lamun kita ngaji terus, insya Allah akan ada bimbingan langsung dari Allah, cahaya Allah, cahaya Rasul, cahaya wali. Kita ngaji buka Safinah, cahaya wali nyoro. Sebab singgaran Safinah niku wali. Di pengajian Hadoro, cahaya Nabi nyoro, cahaya wali nyoro. Maka Pak, raihlah cahaya itu untuk menerangi batin kita sehingga akan terlihat alam barzakh. Kalau seandainya kita jauh dari cahaya itu, hidup hanya makan, minum, tidur, seksual. Apa bedanya dengan binatang hadirin? Hanya ingin mendapatkan jabatan, cara haram dilakukan. Apa bedanya kalau binatang? Hanya ingin menaikkan pangkat dan jabatan, rela menghilangkan nyawa. Apa bedanya dengan binatang? Kita bukan binatang, kita manusia yang Allah ciptakan bi ahsani taqwim, dengan bentuk yang paling sempurna. Kalau malaikat bisa sujud karena hanya punya akal tanpa syahwat, tapi manusia bisa sujud padahal dia diberikan syahwat, maka ketika yang bersyahwat, yang dinamakan manusia, masih sujud, masih taqarrub, masih baca Quran, masih tawasul, masih nyambung hatinya dengan Allah, maka manusia semacam itu akan sejajar derajatnya dengan para malaikat. Alhamdulillah. Ngaji ya Pak ya, Pak, dulur, ngaji ya. Saiki akeh wongku ngaji mora gelem pengene wiri. Beat talqin nggak salah, tapi lamun ora dibekali dengan ilmu tauhid fikih, engko nikung jadi hakikat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngaji orang gelem, rukun wudu orang paham, batal wudu orang ngerti. Akhirnya ngaku dirinya ahli thariqah, lama-lama ngaku jadi punya makom, ngaku waduh jadi wali. Tidak mungkin Allah mengangkat seseorang jadi wali dalam kondisi bodoh. Orang mungkin. Wali sholat johor. Sholat johor mapan sepi ya. Lagi sholat dheweke metu angin. Sholatnya terus. Beres sholat jadi anak kowe bah. Apa tadi kentut? Weru ya. Mampu je. Bah, jadi kiai, lamun ngentut batal wudu, lamun punya batal wudu, atau batal sholatnya. Iku masyarakat bocah. Kita mau sejen makom, iku masyarakat. Kita pernah
mengikuti pengajian Senin batal wudu lamun ngentut, tapi kita pernah melu pengajian batal wudu anak papat, kita mbake ngentut siji masih anak telu. Tidak mungkin orang seperti itu diangkat jadi wali, orang mungkin. Awas, ada wali Allah, ada wali syaitan. Akhirnya orang sholat, ngomongnya sholat mah cangkang, hanya casing. Sing pengajian ku cangkang casing, bungkus doang. Sing asli mah kita isi iki mah, iku mah cangkang. Ya Allah, jangan seperti itu. Kenapa mereka begitu? Karena jauh dari ulama yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pertama, alimun mutahatikun. Yang kedua, jahilun mutanasikun. Pertama, orang alim tapi merusak, tidak mampu menyampaikan kebenaran karena terhalang oleh kepentingan. Yang kedua, orang bodoh ibadah tapi nggak merasa bodoh. Ini yang sangat dikhawatirkan hadirin. Oke, lanjut ke Bo. Terus ini Bo. Lah iya Bo. Saiki makan di kampung dimanapun sudah diserang oleh Bang Emok. Bang apa? Emok. Wenten dimiliki wenten. Kata. Bang Emok kata. Bang Emok. Kebetulan saya di Tangerang. Ternyata peserta jumlah apa sih disebutnya? Sales pegawai Bang Emok se-Indonesia jumlahnya 17 juta. 2 bulan yang lalu Bang Emok beli tower di Jakarta 1 triliun lebih. Itu uang dari kampung 2.000, 3.000, 4.000. Uang di Asma, uang di Ijah, uang si Kokom. Pinjam uang 100.000, bayarnya lebih terbuatan Bo. Ini harus disampaikan. Memang di akhir zaman ini hadirin menyampaikan kebenaran, menyampaikan agama, dan agama ini kata Rasul kal jamaroh, seperti bara api. Ketika bara api kita biarkan padam, ketika kita pegang membakar tangan. Ketika hukum riba disampaikan, berapa banyak orang yang mengatakan kiai kuno, kiai norak, kiai tidak nasionalis, kiai tidak tahu peradaban. Ini kan semua tidak bisa lepas dari perbankan, motor perbankan, mobil perbankan, rumah perbankan, modal usaha perbankan. Kalau sudah menjadi adat, al-adat muhakamah. Ini orang yang bodoh, orang yang tidak paham, tapi mereka alim, orang cendekiawan, tapi merusak. Laisa fi kulli amrin bal fi amrin laisa lahu nasun warad. Adat jadi hukum bukan dalam setiap perkara, tapi dalam urusan yang tidak ada nas dalam Al-Quran. Kalau riba sudah nas dalam Al-Quran, wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Jangan pakai akal, jangan pakai rasio. Riba itu haram. Kalau Bang Emok pinjam duit 100.000 harus pulang 120.000, riba haram. Bang Keliling pinjam duit 100.000 harus pulang 130.000, haram. Pinjam duit ke bank 1 juta harus pulangkan dengan 1.500.000, haram. Silahkan orang komentar, tapi Allah mengharamkan. Ikutlah dengan Allah, yakin kita akan selamat dunia akhirat. Ya Rabbal. Sebodoh wong mau benci tah ora demen tah. Sing penting Allah ngomong bener ya. Kan sekarang ada orang intelek ngomongnya nggak bisa diharamkan bunga bank dan perbankan dan Bank Emok karena ini sudah menjadi adat. Salah. Tetap haram. Hai, Bang Emok, bunga bank haram. Gitu. Jangan dihela-hela. Karena ini sudah hukum Allah, sandarannya Quran, nasnya jelas, la yata'allalu bi'illatin wa la yatasabbabu bisababin. Jangan pakai, jangan tanya elat, jangan tanya sabab. Kalau otak kita gak nyampe, menandakan keterbatasan otak kita. Kedepankan iman, tunda otak, akal, dan rasio. Lanjut ini.
panitia anak tah. Panitia akeh tah. Jalan-jalan ke kota Kapuk. Jangan lupa bawa buntelan. Ini mata sudah rada ngantuk. Jangan lupa bikin kopi yang rada kentelan. Ajak keplok kopi. Masyaallah. Bawa baik banyak anak mah. Bukan panitia sibuk, para keburu. Jaluk mah orang mungkin. Gawat deh. Ke wong pinter ngerusak bahaya. Yang kedua, jahilun mutanasikun, orang bodoh ibadah tapi dia tidak merasa bodoh. Contoh supaya ke hati. Sentase sholat subuh enten ba'diyah taboten. Selepas subuh ada ba'diyah apa tidak? Tidak ada. Tidak boleh di situ sholat sunnah sholat yang tidak ada sabar. Tapi karena ada orang yang tidak tahu, tapi mereka sok tahu, bodoh tapi tidak merasa bodoh, orang ngaji. Sentase sholat subuh, sholat itu 2 rakaat baik. Jadi Budoli nanya, ini kasusnya kasus waqi'ah, artinya kula kumdaki. Ditanya, Pak, abang merajin sholat, alhamdulillah diajin. Sholat apa, Pak? Lebak dia. Ba'diyah apa, Pak? Ba'diyah subuh. Bah, jadi kiai sentase subuh mah boten enten ba'diyah. Hei, abang mah ba'diyah bae. Enggak pernah hitung-hitungan karo Gusti Allah. Jahilun mutanasikun, orang bodoh ibadah itu bahaya. Nah, lalu bagaimana saya awam urusan agama, tapi saya ingin sholat saya oleh Allah dimaklum dari berbagai kekurangan. Satu saja caranya, melu ngaji. Sehingga jahil itu dikategorikan 2. Pertama, makdur. Yang kedua, murakkab. Jahil makdur, dia bodoh tapi merasa bodoh. Bahkan dia berangkat ke pengajian untuk menghilangkan kebodohan. Kalau suatu saat pada prakteknya sholatnya tetap kurang syarat dan rukun, Allah akan maafkan, Allah akan ampuni, karena dia masih status pelajar di majelis taklim walaupun seminggu sekali. Tapi kalau sudah hadir rahmatullah, jahil murakkab, dia bodoh, tidak merasa bodoh, dia merasa pinter, maka ketika praktek sholatnya ada yang kurang, Allah tidak akan ampuni karena dia tidak melu ngaji. Mohon maaf, ada orang di jalan raya naik mobil sempoyongan. Mohon maaf Pak Polisi, dia mau nabrak kanan, dia mau nyeruduk kiri, pasti dong Pak Polisi yang di jalan langsung ambil tindakan, diberhentikan. Berhenti. Tanya sini. Saya masih belajar, Pak. Alasan belajar tidak akan diterima. Saya belum bisa, Pak, belum belajar. Tidak bisa terima, tetap tinggal. Tapi yang satu lagi naik mobil, dia mau seruduk kanan, mau seruduk kiri, tetap diberhentikan, tapi tidak ditilang. Kenapa? Karena di mobilnya ada tulisan kursus setir mobil. Kalau yang satu judulnya masih belajar kursus, yakin tidak ditilang. Tapi yang satu nggak ada tanda-tanda belajar, baru bisa ke jalan raya sendiri tanpa pendamping, tetap harus ditilang. Orang yang belum ngerti tapi dia sok ngerti, tidak paham tapi sok paham, bodoh tapi tidak merasa bodoh. Ketika ibadahnya kurang, tidak akan diampuni oleh Allah karena dia tidak mau belajar.
Sedangkan yang ke majlis seminggu sekali, entah seminggu 2 kali, kontinu tiap minggu, ada yang kurang dalam ibadah, insya Allah akan Allah maafkan karena statusnya masih belajar. Alhamdulillah. Oleh karenanya di bulan yang mulia ini kita tingkatkan yang belum ngaji sing rajin ke majlis taklim. Amin ge. Dan kita isi rohani kita dengan hal-hal yang akan menumbuhkan suburnya iman. Di mana saat ini kita terlena bocah, wong nom, wong tua, HP, pagi sore awan sipeng kita. Sampai lupa umur. Nini 2 WA, 2 grup arane royot rombongan pada peot. Janda-janda 2 grup WA komunitasnya arane rojali rombongan janda liar. Masya Allah. Lupa kalau hari yang dimuliakan bagi Islam seminggu sekali, Jumat, disebut Sayyidul Ayyam. Di situ ada perintah Nabi, baca Yasin dong, baca sholawat, baca kahfi. Lupa dengan baca status. Ke masjid tasbih dong bawa, siwak dong bawa, lupa. Tapi handphone orang lupa. Kami tak kan masjid. Handphone digawat tak? Lah iya kita melamun sholat handphone ketinggalan orang khusyuk. Karena di handphone ada kontak arane Yadi sebetulnya Yani. Ini hari Jumat kita sudah lupa. Kahfi siapa sing baca surat kahfi kudina Jumat, maka badannya bakal dikelilingi cahaya kahfi dan cahaya itu bakal menembus ke Baitullah. Subhanallah. Helok kang maca kahfi helok. Woi wadon, don warodon. Kahfi bu, woi kedawan ge kahfi maji budoli suwe guma. Lamun memang kepanjangan minimal 10 ayat di awal surat kahfi tekan rosyada. Apa? Awas, rosyada bukan lazada. Kiwadon lazada kan paket. Bocah santri saya ki paket ke paket. Paket datang, santri ini laka, kiai sing bayar. Santri selebel itu. Jumat depan baca kahfi, insya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم عملا. Dibaca sampai akhir surat kahfi, ahada, pembacanya akan dikelilingi oleh cahaya. Cahaya itu menembus dari tubuhnya sampai ke Baitullah. Alhamdulillah. Baca.
Surat apa kah? Ya. Atau mau tidur, baca akhir surat Kahfi, mau tidur. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Alhamdulillah. Baik baca sebalen kopi nih rau. Baca Kahfi. Baca surat apa kan? Baca surat apa? Dina apa? Kenapa kita sekarang lupa Kahfi, lupa Yasin? Ya Allah, jaringan-jaringan Allah kita putus. Itu kan jaringan Allah yang akan mendatangkan cahaya Allah ke dalam hati kita, wong mukmin, diputus. Sementara jaringan internet dipasang. Wong mukmin Quran maura duwe wifi gede. Iya. Parabola gede. Jaringan kabelnya jelas. Oh, tidak boleh berarti. Oh, silakan. Tapi kenapa jaringan Allah kita putus? Baca sholawat, ora. Baca Yasin, ora. Marhaba, ora. Baca Kahfi, ora. Zakat kubur, ora. Ngaji ke masjid, ora. Wajar. Allah ingatkan kita dengan cara Allah, entah longsor, entah gempa, entah gunung erupsi, sebab kita sudah terlalu jauh dari Allah. Dinasehatin gak mau. Saya kan pangkat, saya kan pejabat, saya kan orang kaya, saya kan orang berilmu. Kalaupun siapapun kita, selama memang harus diluruskan, ya harus terima. Ketika tidak mau diluruskan, apalah artinya sebuah kemampuan dalam berpikir dan meraih sesuatu kalau ketika akan diluruskan kita tidak menerima? Berarti apa ilmu yang ada dalam diri kita hanya menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Anak-anak edikon mondok ya Bu ya. Ya Pak, Abah ngaji, ibune ngaji, supaya pada sadar. Wadon. Dulu zaman jahiliyah wadon rendah. Apalagi ada istilah kawin sipahku. Kawin sipah niku bo zaman jahiliyah wadone siji lanange 20. Pengen tak? Di jebel. Engkau lamun meteng ku wadon ko. Iki anaknya dinisbahkan kepada siapa? Abah itu harus di persidangan pada zamannya. Pak Hakim, ya, kula wadon dari kaum Hanu, terus saya melahirkan, terus saya ingin menisbahkan anak saya kepada siapa abahnya? Jadi hakim, kumpulkan laki-laki yang pernah ikut nanam saham. Terus nanti anakmu lihat wajahnya mirip siapa? Dikumpulkan lanang-lanang sing pernah melu ngoyos. Dikumpulkan. Pak Hakim, inilah laki-laki yang pernah ikut nanam saham. Oh iya. Terus bocahin kita. Ini Pak Hakim, coba lihat wajahnya. Pas dibuka wajahnya mirip Hakim. Jadi Hakim aku lagi nabung ya. Maka itu tidak diperkenankan dalam syariat Rasul. Itu merendahkan wanita, itu menurunkan martabat perempuan. Karena siapapun ternyata dilahirkan dari perempuan.
Polisi dari perempuan, TNI dari perempuan, kiai dari perempuan, semua dari perempuan. Maka hei laki-laki, jangan kau sakiti perempuan. Maka diangkat derajat karo Nabi. Alhamdulillah. Perempuan tidak boleh punya laki-laki lebih dari satu. Tidak boleh ada poliandri. Perempuan satu, lakinya harus satu. Wadon siji, lakine kudu siji. Itu aturan syariat. Perempuan hanya boleh satu suami saja, sedangkan satu suami diperbolehkan punya 4 istri. Setuju bapak-bapak? Jawab sing banter setuju. Ibu-ibu setuju? Sebagian mana yang setuju? Tekan kiamat orang bakal setuju ini waduh. Ini martabat yang diberikan oleh Allah lewat syariat. Nah sekarang hadirin, kawin sipah gaya baru ada dalam komunitas LGBT. Ini penyakit yang menurunkan azab Allah. Sekarang LGBT di mana-mana, termasuk di IO. Kalau ada hajatan pernikahan, satu paket dengan tukang tenda, biasanya MC-nya ku alay itu. Ini yang mengundang laknat. Siapa bilang itu hanya sekedar bercanda, itu mengundang laknat. Lanang pakai lipen, pakai bedak, gaya-gaya wadon, itu tidak diperbolehkan dalam agama. Maka siapa yang meneruskan dan meluruskan serta memberitahukan dan mengingatkan mereka, itu tugas orang-orang yang memang ditugaskan oleh Allah. Para santri, para ustadz, para kiai, suarakan kebenaran. Lalu siapa yang akan bisa menyuarakan kebenaran? Orang-orang yang tidak punya kepentingan. Ketika kita duduk dengan pejabat, boleh, tapi meluruskan mereka. Tapi ketika ada gordon akhir, kepentingan yang lain, maka kita tidak akan bisa bersuara, karena kita sudah terikat dengan kepentingan kita itu sendiri. Kalau suara kebenaran itu disuarakan dengan ikhlas, siapapun tidak akan pernah sakit hati, siapapun tidak akan pernah teriris hati, selama suara itu murni benar untuk Allah, untuk akhirat, untuk kebenaran, untuk bangsa, untuk negara. Maka di sini kita harus sinergik. Apa yang harus sinergik? Para ulama dan umaroh bergandengan dengan masing-masing kemampuan, dengan kebijakan umaroh, para pemerintah. Cegahlah permaksiatan dengan lisan para ulama, dengan dalil, dengan ayat, dengan hadis, dengan ijma, dengan qiyas. Cegahlah permaksiatan. Kalau dua-duanya berjalan di masing-masing relnya, insya Allah Indonesia yang kita cintai akan diberikan keberkahan oleh Allah seperti yang disebut dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan kita panjang umur, mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak, dan mudah-mudahan diberikan cinta kepada ahli-ahli Allah, dan mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Rupane semongko saking Haji Budoli sebab pulang masih ditunggu di Sao dekat Kubang Apu. Ya mudah-mudahan pengajian kita ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf saya tidak bisa sampai selesai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.